membasuh anggota tertentu dengan niat. Jadi wudhu itu membasuh anggota tertentu dengan niat. Anggota wudhu yang mesti dibasuh itu terutama wajah. Yang kedua, dua tangan. Kemudian sebagian kepala. Kemudian dua kaki. Jadi inilah yang basah cuma 4. Yang basah cuma 4, yang kering 2. Jadi wudhu itu basah 4, kering 2. Yang kering yang mana? Pertama niat, yang kedua tertib. Enggak boleh ditukar. Ini enggak boleh ketukar, urutannya enggak boleh ketukar. Itu disebut tertib. Niat itu juga kering. Batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai penghabisan dagu. Itulah itu. Lintangnya telinga ke telinga, itulah itu wajah. Jadi kalau berwudhu itu mesti dibasuh bumbung rambut di batasnya, ya. Terus dia kemari, mesti sampai itu air. Lintangnya kuping. Ini. Jadi apabila ada sebagian tidak kena air, sebagian enggak kena air, itu tidak dihitung. Jadi mesti kena. Ini enggak boleh asal. Makanya kalau wudhu pagi-pagi jangan pejam mata. Jangan gini. Terakhir yang dibalik ini enggak. Sehingga berapa banyak orang kadang-kadang selesai wudhu bercermin ada tarik mata. Itu wudhu balik apa enggak? Kenapa? Nah, ada yang enggak kena. Jadi hati-hati itu. Kadang-kadang alah cuma sikit aja lah. Jadi kalau sikit aja lah, berarti enggak kena air, ya enggak sah. Sama dengan kayak batal wudhu. Ada kentut, alah cuma sikit aja lah. Ada cerita itu. Kau udah batal, apa batal? Tadi kentut, ya kan cuma dikit. Paling kurang nilainya, bukan kurang nilai langsung batal. Jangan pula protes lagi, gimana ceritanya bisa batal? Banyak lagi gimana ceritanya. Nah, batas tangan adalah dari ujung jari hingga siku. Jari ini hingga siku. Nah, kalau adalah di balik-balik kuku, ya, sesuatu yang menahan sampainya air, maka itu wajib dihilangkan sampai siku. Nah, terserah cara mencucinya. Mau begini dia, terserah caranya. Yang penting batasnya dari jari sampai siku. Ya. Ya, terserah caranya. Jadi ayat yang mengatakan membasuh dua tangan sampai siku, itu ayat itu menjelaskan batas, bukan menjelaskan cara. Jadi nanti ada tengoknya, ada wak-wak duduk tadi gini nih kan terus cucinya. Wah, salah. Ayatnya menjelaskan, kita tanya itu penjelasan batas. Waktu Allah menerangkan itu menjelaskan cara, menjelaskan batas. Itu batas nih, sesuatu yang dibatas penyebutannya ujung dulu. Nggak mungkin disebut tengah dulu. Mulai basuh dari siku. Nah, ini kemana ini tariknya? Kemari apa kemana? Jadi ayat-ayat dalam Quran itu ada ayat yang menjelaskan kaifiyat, ada yang bukan. Jadi kalau kamu sudah berdiri takbir, itu kan ada ayat itu. Kalau sudah berdiri sholat takbir.
takbir, kata Nabi ya, hadis. Apabila kau sudah berdiri sholat, takbir. Nah, sehingga ada orang mengharamkan usahi. Bahkan bukan hanya usahi, Bismillah pun diharamkan. Kenapa? Karena teks hadis tadi, kalau habis sholat takbir. Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kau sudah berdiri sholat, maka takbir. Kan begitu bunyi ayat. Apa bunyi hadis? Maka dia cuma berdasarkan teks ayat itu, hadis itu. Nah, tengok buah itu kan, habis berdiri bukan takbir dia kan. Nah, bacanya auzubillah kan, bacanya bismillah kan, bacanya usolli kan. Nah, jadi harusnya bagaimana? Habis berdiri takbir. Ini hadis menjelaskan urut. Habis berdiri takbir, jangan dibalik. Bukan menjelaskan cara. Nah, ini. Jadi saya dari BJ mau ke Medan. Nah, diski itu yang mana diski? Saya tunjuk pula. Ini mulai batas ini terus kembali. Nah, nilai diski itu nilai. Saya menjelaskan batas. Jangan pula nanti ada orang dari Medan bilang diski itu dari sini, oh salah, bukan dari sini kemari. Yang dari sini kemari baru diski, bukan gitu. Ya. Di batas tangan dimulai dari ujung jari hingga siku. Terserah kan, mau gini, mau dilintang gini, nggak masalah. Cuma di antara itu yang terbaik mana? Nah, itu lain masalahnya. Yang terbaik mana? Jadi ini itu yang terbaik. Nah, bukan nanti menjelaskan satu-satunya begini. Nah, ini gini dia. Datang waktu miring sedikit, ini batal nih. Nyari-nyari perkara aja. Kemudian batas kepala adalah asalkan masuk kata sebagian kepala. Nih, saya ambil ayat. Segini sebagian kan? Sebagian. Kalau segini, kalau mazhab lain mesti segini ya. Ada segini. Kalau sisir kita udah hebat, kan? Batu duduk. Nah, itu aja. Mahal sisirnya ketimbang. Nah, di sebagian. Kalau yang apa namanya ini jambak, kalau di sini sama. Enggak. Nah, ini bukan dihitung rambut ya. Jadi sebagian kepala. Udah. Afdolnya bagaimana? Afdolnya semua. Afdolnya ini semua. Ada orang ambilnya begini, duduknya begini, nanti baliknya kemari. Ada nggak hadisnya? Ada. Nabi buat begitu. Cuman wilayah mazhabnya mazhab Imam Malik. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, air kuping dengan air kepala tidak satu air. Kepala, ya, kepala. Untuk kuping beda air. Tapi ada hadisnya. Iya. Kau kan pakai bahan baku. Iya, aku mau pakai hadis itu. Mazhabnya apa? Ya, jelas. Sedangkan batas kaki dari ujung jari hingga mata kaki. Dari ujung jari hingga mata kaki. Itulah itu batasnya. Sampai mata kaki. Cuma jangan pelitkan. Pas-pas mata kaki. Pas-pas. Kalau bisa diambil di spidol dulu. Jangan lewat di garisnya. Baru fardu wudhu.
Yang wajib dikerjakan sewaktu berwudu, ya, itulah itu. Sedangkan fardu wudu itu 6. Kalau tadi kan yang mesti dibasuh 4. Yang pertama niat di awal membasuh wajah. Niatnya itu di waktu permulaan wajah. Dan niat itu di dalam hati. Nah, lafaz niatnya ya macam-macam. Maksudnya bukan macam-macam ya. Jadi wudu macam-macam. Nilai lafaz niatnya. Ada nama itu raf'al hadasil, ada nama itu wudu, macam terserah mau yang mana pakai. Aku tiga-tiganya tak minat Ustaz. Sudah lain cerita ya. Tawarkan tiga-tiganya tak minat. Kenapa aku tak minat? Rupanya kafir pula dia. Ini sejak aku ya berwudu, sejak aku mengangkatkan hadas yang kecil, sama aja itu. Sama aja. Kenapa disebut hadas kecil? Karena memang kecil. Makanya dulu 10 pendeta Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalau kentut itu ya berwudu? Nah, kalau buang hajat berwudu. Nah, tapi ya, kalau keluar mani basah semuanya. Padahal kan lebih jijik tai itu. Kenapa bisa demikian? Oh, dulu waktu Nabi Adam makan buah khuldi, maka nutfahnya menyembur ke seluruh tubuhnya. Itu sebab dikeluarkan dari surga karena sudah berhadas besar. Maka kami pun ya, kalau terjadi seperti itu, kami disuruh mandi. Kenapa? Karena nutfah itu menyembur sebagaimana penyemburan Adam dulu. Kalau kentut ya, buang hajat itu penyemburan sebagian. Maka Allah mensyariatkan kami membasuh ujung-ujungnya saja. Ujung-ujung penyebab waktu terjadi proses makan khuldi. Kenapa? Karena gara-gara khuldi lah adanya hadas besar, hadas kecil, sekaliguslah najis semuanya. Yang pertama dicuci apa? Muka. Kenapa? Karena muka itu yang nengok khuldi. Terus tangan yang ngambilnya. Barulah ke kaki yang melangkahkan kannya. Otak yang mikir kannya. Itulah yang saya tahu. Terus gimana Ustaz? Gak tahu lagi aku ceritanya. Ustaz ceritakanlah, terpaksa aku karang. Gitu. Kemudian membasuh muka, sudah kita sebutkan tadi batasnya. Kemudian membasuh tangan, nah, kita jelaskan tadi batas tangan. Kemudian mengusap kepala, sudah. Kemudian membasuh 2 kaki, kemudian tertib. Jadi waktu basuh muka ini di situ niat. Ambil air, ya. Ambil air, taruh juga. Nah, begitu taruh di situ lah itu niat. Sengaja aku mengangkatkan hadas yang kecil, berarti niat nomor 2. Sengaja aku berwudu, sengaja aku menjalankan fardu wudu, ya, karena Allah Taala. Waktu mencuci muka, bukan waktu nampung air. Bukan waktu nampung, ini kan air. Di situ lah pula. Nama itu juga nggak masalah, karena itu lafaz. Tapi niatnya itu waktu mencuci muka. Bukan tampungnya air pejamkannya mata. Pejamkannya mata. Subuh pula itu terus tidur. Sunat wudu ada 3 tempat. Sunat wudu itu ada 3 tempat. 1, sebelum mengerjakan wudu. Itu sunatnya.
Ya, 3 tempat. Terus kapan lagi waktu mengerjakan wudu? Terus apa lagi setelah selesai wudu? Jadi ada 3 tempat. Nah, sebelum mengerjakan wudu apa aja? Pertama menghadap kiblat. Nah, wudu menghadap kiblat bagus. Buang hajat ya tak bagus. Ini balik, buang hajat menghadap kiblat. Jadi cuman bukanlah itu satu-satunya. Keran ada 7, yang hadap kiblat ada 1. Antri ya. Itu kan ada keran yang itu enggak menghadap kiblat. Hingga selesai. Yang kedua membasuh tangan hingga pergelangan. Kalau tadi macam mana? Wudu tadi siku. Sunatnya sampai mana? Lewat. Lebihkan itu. Nanti bercahaya itu. Bercahaya tangan itu. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz kan belum ke sana. Dah. Membasuh tangan hingga pergelangan. Berkumur-kumur. Itu yang sebelum wudu itu. Disunatkan berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq. Bersiwak, membaca bismillah. Saya salin dari kitab begini. Tapi kalau mau disusun ya, pertama baca bismillah. Ya, bersiwak, berkumur-kumur, istinsyaq. Ya terserah, pokoknya ini ada 6 macam sunat sebelum wudu. Sunat itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Milih mana? Milih nggak apa-apa biasanya kita. Iya, kan iman kita tinggi, ya kan? Iman kita kan tinggi. Kalau tinggi milih apa? Milih nggak apa-apa. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, karena sunat. Jangan gitu. Islam ini banyak pahala. Sebelum wudu aja udah berpahala. Ustaz, bagaimana kalau aku kumur-kumur nggak wudu? Berarti bukan sunat wudu. Nah, berapa banyak orang kemana nih kumur-kumur dia, siwa dia, bukan sunat wudu. Nah, sedangkan yang waktu wudu sunatnya itu mana? Banyak. Waktu wudu. Nah, menggosok-gosok tangan yang dibasuh. Karena kalau yang pakai yang tadi nggak ada cerita gosok, membasuh tangan hingga siku. Kan gitu. Ada nggak suruh gosok-gosok? Ada. Jadi kalau pakai itu, ini digosok. Menggosoknya itu sunat. Kapan jatuh sunat menggosok? Jika air itu rata tanpa gosok. Tapi kalau tak rata kecuali dengan gosok, menggosok hukumnya apa? Wajib. Saya basuh tangan tanpa saya gosok rata, gosok sunat. Di sini ada sesuatu menghalanginya, cek. Ya. Kalau saya gosok, nggak saya gosok kena nggak? Nggak kena. Berarti menggosoknya apa? Wajib. Gitu. Jangan pula di sini nggak gosok, sunat itu, kaji kemarin sunat itu. Ya tapi ini nggak sampai, mau nggak, pokoknya kaji kemarin sunat. Ya. Kemudian sunatnya lagi 3 kali membasuh setiap anggota yang dibasuh. 3 kali. Kepala 3 kali. Ustaz tambahin lagi 5. Terserah kau lah, bilang 3 apa tambahin. Sunat 3 kali basuh. Nah, setiap anggota yang dibasuh. Berarti ada berapa? Ada 4. Wajah, ya, tangan, kepala, kaki. 3. 3 kali mengusap bagi anggota yang diusap. Nah,
mencelah-celah jari tangan dan kaki. Nah, ini dia ini. Ini sunat ini. Nah, sunat. Kalau memang sampai air tanpa di celah-celahi. Tapi kalau memang tidak sampai, maka jatuhnya wajib. Kadang-kadang di sini ini kayak tepung ini. Kayak tepung. Akhirnya apa? Disiram bagaimanapun tidak rata. Kayak tepung. Cuman sayang sedikit, kalau banyak kan bisa bikin godok-godok. Begitu juga kaki. Berapa banyak orang berwudu kakinya ini nggak ada celah-celahnya. Cukup ini aja, kayak ular berkelahi. Kemudian mengusap kedua telinga. Telinga ini di dalam. Melebihkan batas basuhan tangan dan kaki. Dilebihkan. Mengusap semua kepala. Semua. Kemudian hemat air. Hemat. Kadang-kadang buka kerannya habis. Saya ada tengok masjid itu di kota. Kerannya itu tadi dia buka untuk wuduknya dibatasi ya. Begitu buka keran, tak bisa lagi dibatasi dia. Ini pakai keran yang besar pula itu. Yang 1 inci berapa? Air. Berkumur pula ini jalan. Datang kawan yang ngobrol, air keluar terus. Sewaktu buka keran. Ya, kau di sini? Iya. Dan tadi aku di sini ini keluar. Jangan hemat air. Karena andai kata wudhu kita pun di laut, kita disuruh tetap hemat air. Mendahulukan yang kanan pada tangan dan kakinya. Mendahulukan ke kanan itu cuma dua, membasuh tangan sama kaki. Karena ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada tangan kanan, tangan kiri. Nggak ada muka kanan, muka kiri. Nggak ada. Nanti terus duduk ini. Terus, nah, yang ada tekan tangan kanan dan kaki cuman kanan dan kiri cuma 2 kan. Terus beriring-iringan, mualat. Mualat ini beriring-iringan. Wudhu di sini, habis air, ya, habis air belum selesai, dapat masjid sana, sambung. Nah, itu enggak mualat namanya. Mualat itu belum sempat kering, dia udah langsung dicuci bagian yang lain. Itu mualat. Setelah selesai mengerjakan wudhu, ya, ada lagi. Apa itu? Menghadap kiblat. Menadahkan 2 telapak tangan, berzikir dan doa. Zikirnya ini. Jangan pula berzikir dan doa. Zikir apa, Wak? Zikir, gimana kau zikir? Ya zikir. Ya. Setelah selesai afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, di sana pula itu dekat kamar mandi. Salat kali pula itu pakai tasbih. Nah, inilah ini doa. Ya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ada lagi wa ja'alni min ibadikas salihin wa amin. Di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang keempat, ada baiknya, karena di kitab ditulis begitu. Saya pun nggak pernah saya ngamalkan yang ini. Ya. Kemudian melaksanakan sholat wudhu 2 rakaat. Inilah kelebihan Bilal. Bilal, ya kapan pun wudhu, sembahyang 2 rakaat setelah wudhu. Asal wudhu, sembahyang 2 rakaat setelahnya. Sehingga derak sendalnya itu didengar Nabi di surga.
orangnya di bumi, sendalnya kedengaran. Sendal siapa ini? Orang rupanya sendal gila. Kita orangnya di sini terap sendalnya di neraka. Yang membatalkan wudu. Jadi ada dapat, ada buang yang membatalkan wudu. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Keluar dari depan dan belakang, batal wudu. Tapi kalau keluar masuk lagi dia, macam mana? Pokoknya udah keluar batal. Contohnya apa? Cacing germi. Tahu kan? Cacing. Nah, di mana dia rasa gatal itu? Cacing germi. Karena udah berada di luar. Kalau di dalam nggak ada rasanya. Kadang-kadang kalau duduk kayak gini, kawan duduk kan, nah, berarti udah di luar benda itu. Ya. Jadi kalau keluar, batal. Cuman itu kalau sedang sholat. Kalau dulu banyak itu, zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi. Cacing germi itu udah payah. Kenapa? Makanan kita banyak racun ya sekarang. Jadi ya banyak racun yang udah mati sendiri. Kalau dulu kan enggak, peti Cina itu pun makan. Kelapa itu pun kalau emak mengukur kelapa udah dicongkel sebagian itu dulu. Kadang-kadang tinggal setengah lagi. Kurang enak ada. Santan kenapa? Udah habis dicongkel, dibakar lagi, makan. Jajanan lain enggak ada. Kan? Itulah yang ada. Jambu masih pentil aja segini udah dipunyak. Apa enggak cacing germi? Itu. Jadi yang keluar dari kubul dan kubur batal. Sampai angin ya, dipermasalahkan. Angin. Tidur dalam keadaan duduk yang tidak tetap. Ini saya duduk ini. Tidur. Nah, batal. Tapi kalau duduk gini terus, enggak. Nyandar. Hah? Nyandar ini. Ya, kalau nyandar gini pun ya, enggak apa-apa, tetap ya gini. Kenapa dia kalau enggak tetap? Kalau enggak tetap dia terangkat pantatnya, duburnya terbuka. Mata madubur ini ada ininya. Ya, saudara akrab. Mata madubur, akrab. Makanya kata Nabi, mata madubur itu apa ada hubungannya? Al-ain, dua mata itu ada hubungannya dengan dubur. Makanya kalau ada orang matanya merem, duburnya itu renggang saraf-saraf. Jadi kalau angin lewat dia nggak nyadar. Makanya ada sebagian berbeda pendapat tentang bersin. Karena bersin itu bawaannya pejam apa melek? Nah, bisa, sih nggak bisa itu. Sih nggak bisa. Saya pernah saya tes juga, mau saya buka, itu nggak bisa, nggak terjadi. Kalau bersin itu memang, ya terpejam. Makanya main itu kalau orang meninggal, kalau membuka matanya, Nabi perintahkan bukan disucikan dulu, pejamkan dulu matanya. Karena Nabi pejamkan mata, baru istinja. Ini pejamkan mata, mata mayat maksudnya, jangan pula mata yang ini. Ada mata mayat tadi melek. Datang dia, aku teringat hadis ini tu ya. Nah, pejam. Dan pejamkan mata. Pejamkan mata uak tu. Bukan uak yang pejam, dia pejamkan. Baru istinja. Kenapa? Karena kalau tidak saraf-sarafnya itu, duburnya itu belum sempurna terlepas. Maka duduk yang tidak tetap. Cuma ada orang kurus kering. Udah kurus kering, sekering-keringnya. Kurus. Tak ada itu daging pantatnya. Tak ada. Jadi tak ada daging pantatnya. Waktu duduk ini sama kayak tak duduk. Nggak ada pantalan untuk mengganjal itu. Nah, itu juga jadi masalah. Kemudian hilang akal. Hilang akal, wudhu batal. Hilang akal betul-betul hilang, bukan karena gara-gara dibilang orang.
Oh, kau nggak berotak berarti wudhu batal gitu. Nah, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Jadi wanita yang bukan muhrim atau sebaliknya, walaupun maid, menyentuh farji Adam walaupun maid. Pelajaran yang ke-8, perempuan mahram. Adapun wanita mahram atau wanita yang haram kita nikahi. Kalau istri mahram apa bukan? Istri bukan muhrim. Jadi kalau menyentuh yang bukan muhrim batal. Kalau muhrim enggak. Istri masuk muhrim apa enggak? Enggak. Adapun wanita mahram muhrim atau wanita yang haram dinikahi, pertama ibu. Maka kalau bersentuhan sama mak enggak batal. Nah, dari mana kau tadi? Tanya mak. Ini dari situ tadi. Ada wudhu mak, ada wudhu. Ada wudhu. Itu makmu. Enggak batal. Jangan mak mana lapik. Gini kan mak. Yang kedua nenek. Dari ayah dan mak. Maknya mak. Maknya ayah. Itu enggak batal. Nah, tinggal baca aja. Ya. Apa lagi yang ketiga? Yang keempat, yang kelima, itu lagi. Jadi saudara kandung seayah seibu, saudara kandung, adik awak yang perempuan. Kemudian anak dari saudara. Anak dari saudara. Saudara saya, ini dia. Anak dia enggak juga. Mertua Ustaz? Hah? Mertua? Belum sampai nanti. Ikuti Ustaz. Hah? Ikuti nomor 3. Iya. Saudara ayah. Hah? Saudara ayah, adik-adiknya ayah gitu. Ya iya. Perempuan. Iya, makcik kan. Bibi. Iya. Cuman jangan pula ini. Ada saudara ayahku di sana. Saudara angkat kata dia. Bisa. Nah. Jadi saudara kandung, seayah seibu, anak dari saudara, anak adik, saudara ayah siapa? Saudara emak, ya adik emak, kakak emak, baru masuk mertua. Sama mertua nggak batal, nggak ada bekasnya itu mertua. Kalau istri ada mantan, mertua nggak ada mantan, istri ada mantan. Siapa yang lewat? Oh itu mantan istri itu. Sama siapa? Sama mantan mertua. Gitu nggak bisa. Mertua nggak ada mantan. Iya. Apanya nggak mantan? Aku musuhan sama dia. Kemarin mau bacok-bacokan. Dia bawa kampak, aku bawa singsu. Cakap apa? Lari aku. Nah hidup singsunya. Terus macam mana? Ya, mertua nggak batal bu. Walaupun menceria anaknya. Walaupun udah meninggal istri itu. Mertua tak batal bu. Kenapa? Karena sudah menjadi mahram. Itulah. Kemudian nenek kandung istri, ya nilai ini ibu susu, ya
berarti menantu dah sama itu ya. Nah, kata mertua kan menantu. Ibu susu. Nah, ibu susu nggak batal wudhu juga. Semana itu baru jatuh dia ibu susu. Semana dia baru jatuh ibu susu. 3 kali kenyang. 3 kali kenyang. Ada bayi ini tadi nyusu sama orang lain. Bukan anakku rupanya. Berarti udah belum. Ini udah 3 kali gitu ya. Nah, udah kenyang. Orang Padang udah terkantui. Saudara dari ibu susu. Nah, ibunya ibu jatuhlah itu semua. Cuman yang ke-16 ini menuai perbedaan. Ada yang bilang ini tadi nyusu, tiba-tiba dua-dua ini tadi nyusu satu dia, jadi saudara yang ini yang ini aja, sedangkan yang sebelum sama yang ininya tidak jadi saudara, beda-beda pendapat itu. Cuman ya saya tengok ada 16 begini, ya saya tulis saja 16. Semua mereka itu disebut mahram, wudhunya tak bah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, berarti kalau wudhu ini nggak batal, berarti kita berjabat tangan atau sapanya tetap boleh tadi? Ya, karena muhrim. Iya, boleh. Ya, mahram. Nah, kalau muhrim itu orang yang ihram. Cuman bahasa kita ya udah itulah. Kalau anak dari kakaknya ibu, Ustaz? Anak dari Kakaknya ibu. ibu. Berarti sepupu. Sepupu. Kakak Sepupu. Sah nikah. sah nikah. Sah nikah. Berarti Bukan muhrim. bukan muhrim. Sah nikah. Kan banyak orang nikah sepupu. Sah nikah. Walaupun dari ayah, dari misalnya gini, saya laki-laki, adik saya ini laki-laki, ya kan? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, berarti kan wali ini. Dah, nah, anak kami menikah, sah nikah, bukan hanya perempuan, karena sah nikah. Semuanya. Satu abang adik. Kita abang adik, kita dua abang adik, satu mak satu ayah, anak kita nikah. Boleh Ustaz? Ya sah, Bisa. ya sah. Bukankah yang ini salah satu walinya? Ustaz? Memang bisa jadi wali, tapi nikah sah, ya kan? Cuman masalah nggak enak, itu lain cerita. Maka orang-orang jangan nikah sama saudara, nanti kalau berantem jelek kali kan gitu. Memusuh. Siapa yang dimusuhinya? Jadi kalau mau nikah sama orang lain, kalau berantem bisa jadi kan gitu. Iya. Kalau sama saudara kan bahaya. Jadi sah nikah. Cuman kalau dulu itu di kampung-kampung bilang nggak boleh. Padahal hukumnya boleh. Dan di kampung-kampung seringnya dibilang, adik saya perempuan, anak kami nikah. Kenapa? Karena anak adik ini tadi kan ayahnya lain. Nah itu dulu lah, itu cerita dulu, bukan cerita hukum. Kalau hukumnya boleh. Ada lagi? Habis. Berarti Ustaz kalau adiknya bapak lain ibu tetap mahram juga? Apa namanya? Adik bapak saya. Ya kan masih ini ya. Tetap sama. Pelajaran yang ke-9, keharaman bagi yang berhadas. Orang
yang tidak berwudu disebut berhadas. Kalau enggak wudu disebut berhadas. Maka haram bagi orang yang berhadas itu sholat. Jadi kalau nggak ada wudu jangan sholat. Saya teringat ini ada kawan pergi haji, ya pergi haji atau umroh. Terus dia nggak pulang, dia tidur. Nah, tiba-tiba masuk subuh, itulah ceritanya. Dia sendiri yang menceritakan ini. Jadi tiba-tiba qomat udah, karena udah qomat mau keluar pun nggak bisa katanya. Ya udah semayang aja kita di situ. Nah, mau keluar pun udah tagih ini, semayang aja aku tadi di situ. Nah, haram sholat tanpa wudu. Ustaz aku wudu, tapi wudunya asal. Sebenarnya udah wudu apa belum? Udah, tapi asal. Maksudnya bagaimana? Nggak rata semua. Ya berarti sama dengan belum wudu. Maka haram. Haram juga tawaf. Haram juga tawaf. Ustaz baru 2 kali keliling nih, udah batal wudu. 2 kali keliling, batal wudu. Coba caranya? Ulang lagi apa enggak? Sambung. Makanya Ka'bah itu 4 segi itu lah enaknya. Di sudut mana awak batal? Ya, kalau bulat kan hadap. Benar kan? Itulah enaknya Ka'bah 4 segi. Awak tahu di sudut mana awak batal? Ya udah sambung di situ. Jangan pula nyambung di sudut sini. Tuh, kalau batal di sudut apa namanya ini, wudunya itu di sana ya, ke rumah Abu Jahal. Menyentuh Quran, Quran ini nggak boleh disentuh orang tanpa wudu, kecuali Quran terjemah. Kalau Quran terjemah banyak latennya ketimbang ayatnya. Nah, itu nyentuhnya makruh. Makanya Quran terjemah dibikin di pinggir, dia terjemah, Qurannya di dalam. Jadi kalau bagi orang yang tak wudu pun bisa dibuka tangannya nggak nyentuh ayat. Baca boleh, karena nggak wudu, bukan junub. Baca boleh. Pegang yang mana? Yang terjemahnya. Jangan pula nanti ditunjukkan ayatnya. Ayat mana? Buat baca. Yang ini gitu. Ya. Kemudian tak boleh juga dia menanggungnya dengan arti menyentuh. Tak boleh juga sujud syukur. Tak boleh juga sujud tilawah. Nah, apalagi khutbah Jumat. Ini kan dihitung pidato, enggak? Khutbah Jumat itu bukan hitung pidato. Khutbah itu naib pengganti sholat 2 rakaat. Kalau khutbah hari raya boleh. Khutbah hari raya tak wudu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Prek. Naik dia khutbah. Kalau Jumat tidak. Cuman jangan mentang-mentang sah nanti terus dipraktek. Kita ini kadang-kadang suka kali praktek. Nah, kalau khutbah Jumat tidak bisa. Kenapa? Karena khutbah itu ya pengganti sholat 2 rakaat. Makanya zuhur 4, Jumat 2. 2-nya lagi kemana larinya? Larinya ke rukun khutbah. Makanya khutbah dibagi 2. Khutbah pertama, nah khutbah kedua. Kalau aja, kalau aja, Ajan, nggak masalah. Azan nggak wudu. Belum mau dipraktek. Azan nggak wudu, nggak masalah. Sujud syukur itu Ustaz. Kalau kita berjadi sesuatu yang berbahaya, alhamdulillah selamat di situ. Kalau bisa langsung sujud. Apa? Ya wudu juga. Wudu dulu baru sujud. Karena Allah itu suci, Allah tidak menerima kecuali yang suci. Nah, ini main bola ini. Main bola 1 jam. Udah lari.
keringat dari mana-mana ada keluar. Gol, gitu. Terus sujud gol. Wuduknya mana? Gol, cara untung lagi. Ya, sujud. Apalagi jadi adapun jika membaca Quran tidak menyentuh, hukumnya boleh. Baca Quran tidak menyentuh, hukumnya boleh. Kawan yang pegang, awak di sini baca boleh. Nyentuh jangan. Kenapa Quran tak boleh disentuh? Ya, kenapa tak boleh disentuh? Kalau tidak berwudu, karena Quran itu mulia. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu bacaan sangat mulia. Fi kitabun maknun, dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin. Itu Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sudah turunlah ke bumi. Apa bihadzal hadis antum mudhinun. Kata Allah, ini Quran kenapa kau remehkan? Itu nih asal muasalnya. Kenapa kau remehkan Quran ini? Yang sudah diturunkan ini kenapa kau remehkan? Maka dari sinilah berangkatnya itu Quran tak boleh diremehkan. Kalau kita menyentuhnya Ustaz dengan katakanlah punya perantara atau sarung tangan atau Ya, kalau untuk wudu enggak apa-apa. Kalau untuk bunuh ya lain lagi. Jadi Quran tak boleh diremehkan. Makanya jangan taruh Quran bawah buku di atas. Kadang itu sering terjadi itu. Ini Quran bawah taruh buku di atas. Tadarus bulan Ramadan. Nah, begitu selesai baca Quran taruhnya pecinya di atas. Besar pula Quran tadi. Nah, di atasnya pun dapat peci atas Quran. Samping peci Marco Polo. Sama mancis sekalian. Itu ya, tak boleh. Iya. Kalau zaman-zaman dulu, zaman porkas, ya. Nah, kertas porkas itu selipin di situ. Iya. Iya kan? Kertas porkas itu selipin di situ, pas pula pada ayat yang melarang judi, ya kan? Jangan diremehkan. Makanya kitab-kitab biasa pun, kitab kuning pun tak layak dia di atas Quran. Memang spesial Quran. Maka lambangnya diajarkan orang tua dulu, lambangnya. Nah, orang kalau mengaji kan nyium Quran, lambang kemuliaan. Datang Ustaz Subhan Bawazir, ya, orang Salafi, nah diejeknya orang nyium Quran. Diejek. Kadang-kadang orang tua dulu diwariskannya begini supaya terdoktrin pada anak-anak itu. Kalaupun kau pekerjaan berganjul segala macam, jangan sampailah kau enggak tahu kemuliaan Quran. Nah, kita tidak boleh, banyak itu yang diejek. Orang yang Quran, orang yang salaman membungkuk. Kata dia tidak boleh bungkuk kepada makhluk. Bungkuk untuk makhluk enggak boleh. Kalau begitu gimana cara orang nanam padi? Gimana cara nanam padi? Gimana? Pakai tongkat aja gini kan? Oh itu lain. Tapi kau bilang tidak boleh bungkuk kepada makhluk. Itulah. Memang setiap dakwah yang nyeleneh itu biasanya Allah sisakan itu. Ini ya. Allah sisakan bekas jangka itu, Allah sisakan. Bekas jangka. Nah. Jadi wallahu a'lam. Ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إخلاصا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا توفيق والهداية والاستقامة. ربنا